Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 18 April 2021. Yesus pengantara dan pendamaian kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 3 ayat 13 sampai dengan 15 dan ayat 17 sampai dengan 19. Bacaan kedua 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 5a dan Lukas 24 ayat 35 sampai dengan 48. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, kadang-kadang kita menghadapi kondisi yang begitu berat dan sulit sekali. Kabut dan awan gelap mengelilingi dan membuat kita tidak bisa melangkah. Kabut ketakutan, kabut kesulitan, depresi, problema kesehatan, kehilangan pekerjaan, ada ketidakpastian di dalam finansial, adanya hubungan suami istri yang tegang dari hari ke hari, kehilangan orang yang kita kasihi. Begitu banyak kabut tebal di dalam perjalanan hidup kita. Belum lagi saudara-saudara, ketika kita membangun hidup kekristenan kita, kita begitu rindu ingin mencintai Tuhan. Kita ingin mengasihi Tuhan. Kita ingin melayani Tuhan. Kita ingin hidup lebih baik. Kita ingin hidup berintegritas. Kita ingin menjalankan firman Tuhan. Kita ingin lebih sabar sedikit. Kita ingin lebih tekun. Kita ingin lebih bersandar kepada Tuhan. Kita jatuh bangun dan menghadapi tantangan-tantangan yang berat luar biasa. Setiap hari kita bergumul, saudara. Bergumul di dalam tantangan kita. Setiap hari kita mengumpul dan menimbun hati kita dengan begitu banyak sampah-sampah kotor. Kita bisa lemah dan putus asa. Tangan kita bisa lemah, saudara. Kaki kita bisa goyah. Dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk terus bertekun, sabar, dan tidak give up di tengah kondisi dan situasi seperti ini? Ibrani 12 menyatakan satu hal yang luar biasa, saudara. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 13. Dari segala sudut, saudara, Tuhan kita Yesus Kristus menghadapi setiap serangan dan bantahan yang begitu hebat dari orang-orang yang membencinya. Dalam bacaan kedua hari ini, saudara-saudaraku, Rasul Yohanes memberikan penghiburan dan pengharapan bagi anak-anak Tuhan yang begitu down, despair, dengan penuh duka cita dan putus asa, terbenam di dalam kegagalan dan kejatuhan dosa. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika saya berbuat dosa, saudara, saya ketika merasa begitu enggan untuk datang kepada Kristus. Saya merasa tidak ada gunanya lagi datang kepadanya, sebab seolah-olah saya telah menjadikan Dia pelayan dosa. Dan saya menciptakan 1001 alasan untuk menghindari Dia. Tetapi saudara-saudaraku, segera saya tahu bahwa semua perasaan dan alasan-alasan itu datangnya dari si pendusta. Pendusta, si iblis dari neraka. Masihkah Tuhan mau membuka tangan mengampuniku? Ya.
Tangan Tuhan yang penuh kasih itu terbuka saudara-saudara untuk mengampuni kita semua. Mengampuni saya dan saudara-saudara. Perenungan minggu hari ini mau mengingatkan kepada kita semua. Tidak ada orang yang bisa membangun kehidupan kekristenannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri tanpa ditopang oleh anugerah Tuhan setiap hari. Ingat itu saudara-saudara. Tidak pernah kita bisa membangun segala sesuatu berdasarkan keberanian kita sendiri. Setiap saat begitu gampang kita bisa jatuh di dalam dosa dan berbuat salah. Kita perlu saudara-saudara menyadari kita adalah orang yang berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Namun saudara-saudara yang terkasih, kita dikasihi dan diampuni olehnya. Selama-lamanya kita tidak pernah punya kekuatan dan keyakinan untuk hidup dan bangkit bisa mencintai dan mengasihi Tuhan jikalau tidak diawali dengan satu confident, keyakinan atau jaminan Dia sanggup mengampuni dosa kita yang sebesar dan sedahsyat apapun. Dan Dia, saudara-saudaraku, tidak mengingat-ingat lagi apa yang telah lewat dan yang telah lalu. Alkitab mengatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Oh haleluya. Mazmur 103 ayat 12. Kita harus ingat saudara-saudara, Yesus Kristus adalah pengantara dan pendamaian. Untuk itulah, mari kita mau selalu hidup di dalam Yesus yang telah mendamaikan kita. Kita harus selalu melekat kepada Dia, Yesus Kristus pengantara kita kepada Bapa di surga. Dengan selalu mengingat akan kasih-Nya, maka kita harus hidup setia dan taat dengan selalu berpegang teguh pada firman-Nya dan mau sebagai pelaku-pelaku firman itu sendiri. Inilah tandanya kita mengenal dan mengasihi Allah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada lagi kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 5. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Yesus Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.